Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول هيا على هيا على هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Rabbana, Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan di antara keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman, inda baitikal muharram, dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan. Rabbana, Rabb kami, liyuqimus shalah, agar mereka melakukan salat secara sempurna dan berkelanjutan. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia condong pada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka terus-menerus bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat 37 surat Ibrahim tadi menggambarkan di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, khususnya ketika beliau membawa hijrah anak dan istri beliau, meninggalkan negeri yang subur. Beliau tinggalkan Irak, beliau tinggalkan negeri Syam. Syam itu hadir sekarang menjadi 4 negara: Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Dulu Syam itu negeri-negeri yang subur. Beliau tinggalkan negeri yang subur itu, membawa pindah anak dan istri beliau ke lembah yang gersang. Begitu gersangnya lembah ini tidak dapat ditumbuhi tanaman. Lembah itu yang dikenal sekarang dengan nama Makkah Al-Mukarramah. Jelas ini keputusan yang tidak mudah, baik bagi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ayah, sebagai suami, maupun bagi anak dan istri beliau. Tapi hadirin, coba kita lihat kelak ketika anak ini dewasa, tidak ditemukan keterangan sedikit pun yang menunjukkan anak marah pada sang ayah, kecewa pada sang ayah, memiliki luka batin terhadap sikap ayah, hanya karena sejak kecil dia hidup di daerah yang tidak mudah. Ini juga menggambarkan kalau begitu sang anak tidak ditanami rasa benci oleh sang ibu, sang istri Hajar tetap taat pada suami. Bukankah tidak jarang anak memiliki luka batin terhadap sikap ayah karena diprovokasi oleh hasutan sang ibu? Tapi tidak dengan anak dan istri beliau. Mereka menunjukkan sikap kita semua satu arah. Apa kata ayah, apa kata suami. Karena ayah, karena suami mengikut aturan Allah, maka kita juga mengikut sang ayah. Sebuah sikap yang sangat elegan dari anak dan istri. Tidak mudah bagi anak dan istri, begitu pula tidak mudah bagi seorang ayah. Logika sederhana, bukankah biasanya sang ayah, sang suami memindahkan anak dan istri dari negeri yang gersang ke negeri yang subur, dari hidup yang susah ke hidup yang makmur? Tapi beliau terbalik. Justru beliau tinggalkan negeri yang subur, dipindahkan ke negeri yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Apa kira-kira hadirin di balik rahasia, di balik sikap Nabi Allah yang mulia ini? Coba kita simak kembali ayat tadi yang menggambarkan doa beliau. Rabbana, Rabb kami, Engkau Rabb kami, Engkau yang maha memelihara kami. Seolah-olah penulis redaksi ini menggambarkan pada kita, ini memang sulit, perjalanan hidup ini memang tidak mudah, memang berat, tapi kami yakin Engkau yang maha memelihara kami. Seberat apapun itu, kami tetap bersandar pada Engkau ya Allah, karena pahit manis hidup kami, tanda Engkau sedang memelihara kami.
terasa oleh kita sangat kuat ajaran tauhid yang beliau ajarkan di sini dalam doa saja. Rabbana, Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan di antara keturunanku, di mana aku tempatkan biwadin ghairi dzi zar'in, di suatu lembah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Bukan sekedar tidak memiliki tanaman, tapi biwadin ghairi dzi zar'in, lembah itu tidak dapat ditumbuhi tanaman. Betapa gersang lembah itu. Tapi apa dan mengapa melakukan ini? Inda baitikal muharram. Lembah itu memang gersang, tidak dapat ditumbuhi tanaman, tapi dia istimewa. Kenapa? Dia dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan, Ka'bah, Baitullah. Inda baitikal muharram. Di sini hadirin kita ambil pelajaran pertama dalam doa beliau ini. Walaupun sulit, walaupun ini gersang, tapi bila tetap dekat dengan rumah engkau, tetap berdekatan dengan engkau, biarlah kami tempuh semua ini. Apa guna kami tinggal di negeri yang makmur, tapi kami membelakangi engkau, kami mengingkari engkau. Apa guna kami hidup bermewah-mewah, tapi kami mengingkari engkau, kami tidak bertauhid. Pelajaran pertama kita tangkap dalam doa beliau ini adalah, biar ini kami tempuh, memang tidak mudah, tapi asalkan tetap bertahan, tetap kuat tauhid kami pada engkau, kami akan menjalani. Ternyata sangat jauh cara pandang seorang ayah, seorang suami seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melakukan tugas sebagai ayah, sebagai suami, tidak hanya berpikir bagaimana makan dan memberi makan anak dan istri beliau. Tidak hanya itu, tapi jauh lebih kuat dari itu adalah bagaimana tauhid tertanam kuat dalam diri keluarga beliau, dalam rumah tangga beliau. Ini bukan berarti menunjukkan makan tidak dibutuhkan, kemakmuran duniawi tidak diperlukan, tidak. Tapi beliau mengajarkan, andai kata karena mengejar kemakmuran duniawi kami mengorbankan tauhid kami, tidak, kami tak akan melakukan itu. Karena waktu itu hadirin, negeri Syam itu penuh dengan kesyirikan. Mengingatkan kita pada karya sastra abad pertengahan. Apa guna hamba menjadi raja bila hidup tanpa dirimu? Biarlah hamba hanya menjadi debu asalkan tetap bersama. Tajam pesan dalam doa beliau ini. Sekali lagi hadirin, ini tidak mengajarkan orang bertauhid itu kalau gitu biarkan dia kelaparan, tidak. Orang bertauhid itu justru dituntut hindari kelaparan, berusaha keras mampukan hidup di bumi ini. Tapi jangan atas nama makan mengorbankan tauhid yang paling atas, ini yang paling mahal. Beliau menjaga anak dan istri beliau agar tidak teracuni oleh praktek-praktek syirik, walau itu tinggal di negeri yang makmur. Sekali lagi hadirin, ini tidak mengajarkan orang bertauhid mesti hidup miskin, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kadal faqru ayyakuna kufra, hampir saja kefakiran menjerumuskan kepada kekufuran. Tapi diajarkan dalam doa ini yang paling penting itu kecerdasan, dan itu dikenal orang sekarang kecerdasan spiritual, bertauhid. Karena makan itu penting. Tapi kalau hidup sekedar makan, ingat kita ungkapan ulama yang sangat bijak, bila hidup sekedar makan, beruk di hutan pun juga makan. Inda baitikal muharram. Rahmati Allah. Kalau begitu, apa guna dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan? Rabbana liyuqimus shalah. Rabb kami, agar mereka liyuqimus shalah, mereka melakukan sholat secara sempurna dan berkelanjutan, simbol agar mereka tunduk pada engkau. Karena apa guna pula dekat dengan rumah engkau yang dimuliakan, tapi hati tidak tunduk pada engkau. Kalau sekedar mengandalkan dekat dengan Baitullah, maka bukankah dalam sejarahnya Abu Jahal, Abu Lahab juga tinggal dekat di situ? Apa guna sering berkunjung ke Baitullah tapi hati mengingkari aturan Allah dan Rasulnya? Rabbana liyuqimus shalah. Liyuqimu, aqama yuqimuna liyuqimus shalah.
Kita temukan makna dasarnya diantaranya melakukan secara sempurna dan berkelanjutan. Liyuqimus sholah, agar mereka melakukan sholat secara sempurna. Dalam Islam sempurna syarat dan rukunnya, karena Rasul berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Sehingga wajar dalam urusan sholat tidak bisa direkayasa, tidak bisa diutak-atik, mesti ada contoh dari Nabi. Liyuqimus sholah, melakukan sholat secara sempurna. Sempurna syarat dan rukunnya, bukan sekedar eling-eling, ingat-ingat saja. Tidak hanya itu, melakukan secara sempurna dan berkelanjutan. Berkelanjutan nilai sholat. Liyuqimus sholat. Sehingga selesai sholat berjamaah dalam tatanan Islam, kembali ke pasar, nilai sholat tetap berlanjut, tunduk. Dan dari nilai sholat tunduk pada Allah, kembali ke pasar, tetap dagang secara jujur. Liyuqimus sholat. Kembali ke rumah sebagai suami, sebagai ayah, tetap tunduk pada Allah. Sehingga istri takkan ditampar semena-mena, karena fungsi suami itu melindungi istri, bukan menyakiti istri. Liyuqimus sholat, selesai sholat sempurna syarat dan rukunnya, kembali ke kantor, kembali memegang amanah sebagai pimpinan, sebagai pemimpin masyarakat, tetap tunduk sehingga amanah tetap dilakukan sesuai dengan aturan, bukan menipu-nipu rakyat. Liyuqimus sholat. Maka kita pahami tadi pelajaran kedua, apa guna dekat dengan Baitullah? Agar tunduk pada aturan Allah. Salah langkah diperbaiki. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia, sebagian manusia condong pada mereka. Sebagian ahli hadirin kita baca memahami, bisa saja ini di antara efek doa ini, mengapa sebagian kita muslim sekali pergi berhaji atau umroh ingin kembali berulang, bisa saja efek dari doa Nabi Allah yang mulia ini. Warzuqhum minaz samarat, dan beri mereka rezeki berupa buah-buahan. Paham kita hadirin, di negeri yang gersang, buah-buahan simbol kenikmatan yang tiada tara. Coba kita simak doa beliau ini. Beliau mengajarkan, memang ini negeri yang gersang. Gersang bukan berarti akan sepi dari rezeki Allah, akan sepi dari nikmat Allah. Yang penting berusaha dan tetap berdoa, tanda kuat harapan pada Allah. Warzuqhum minas samarat. Beri mereka rezeki berupa buah-buahan. Bukankah ini mengajarkan juga pada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, beliau berani keluar dari kotak kenyamanan. Nyaman secara fisik, tapi apa gunanya kalau tidak nyaman batin ketika berurusan dengan yang melanggar aturan Allah. Berani beliau keluar dari kotak kenyamanan, dan beliau tetap menanamkan keyakinan walau harus menempuh yang susah karena mempertahankan kebenaran. Itu bukan berarti akan habis nikmat Allah. Warzuqhum minas samarat. Apa guna itu semua? La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka terus-menerus bersyukur. Karena bersyukur itu yang membuat hidup bahagia. Tidak semua orang bahagia mampu bersyukur. Hadirin, dari ayat ini dengan pemahaman kita sangat terbatas ini, terasa oleh kita betapa malu kita kepada Nabi Allah yang mulia ini. Malu karena tidak jarang bisa saja sebagai ayah, sebagai suami, kita hanya berpikir makan dan bagaimana memberi makan, hanya bagaimana kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia tetap diusahakan, tapi yang lebih tinggi dari itu adalah mempertahankan nilai tauhid pada anak dan istri, yang tercermin dalam sehari-hari. Tetap bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Bersyukur justru dia mesti terus berusaha, usaha yang sesuai dengan aturan Allah. Mudah-mudahan hadirin, dengan baca doa beliau ini, kita hanya bisa berharap semoga Allah kuatkan hati siapapun di antara kita yang ketika sadar ternyata selama ini memang meraih kemewahan, kemakmuran, tapi batin berkata ini salah. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk berjalan, berubah ke arah yang lebih baik. Karena sebuah keyakinan, hidup takkan pernah sepi
dari nikmat Allah. Yang penting tauhid dipegang kuat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin wa nasta'inuhu innahu khairul mu'in wa natawakkalu alaihi innahu thiqatul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina wa la اجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا في فلسطين وفي أندونيسيا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقول قولي هذا واتقوه واستغفروه لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة.